Malam RF Listeners, kali ini kami akan bercerita seorang pria paling beruntung. Nah, sebelum memulai jangan lupa klik subscribe untuk mendapatkan alur film lainnya. Yuk kita mulai film Logan Lucky. Di awal film kita akan dikenalkan kepada sosok ayah sederhana yakni Jimmy Logan. Suasana yang nampak hangat itu nyatanya sangat berbeda dengan kondisi sebenarnya, karena masalah hak asuh dengan mantan istrinya. Sehingga Jimmy hanya memiliki waktu yang terbatas untuk bertemu dengan putri manisnya ini. Kondisi semakin sulit bagi Jimmy karena dia baru saja dipecat dari pekerjaan konstruksinya, dengan alasan karena kakinya yang pincang. Jimmy kemudian menemui adik perempuannya Millie Logan, yang bekerja di sebuah salon kecantikan. Di sana Jimmy berencana untuk mengantar putrinya dalam latihan pentas kecantikan. Tapi nyatanya acara itu telah berlangsung kemarin. Kemudian Jimmy ke rumah mantan istrinya untuk meminta maaf pada putrinya. Di sana Jimmy juga mendapat informasi bahwa sang mantan istri akan segera pindah karena suami barunya akan melebarkan bisnisnya di kota. Malam harinya Jimmy mendatangi adik laki-lakinya Clyde Logan, seorang bartender yang kehilangan tangannya saat menjadi veteran di Irak. Setelah kita dikenalkan kepada tiga sosok sentral keluarga Logan, film kemudian mulai fokus pada rencana besar keluarga ini untuk merampok sebuah event besar balapan NASCAR atau tepatnya bernama Charlotte Motor Speedway. Ide ini dicetuskan oleh Jimmy, setelah dia melihat serangkaian pipa-pipa pneumatik bawah tanah yang digunakan untuk mentransfer uang cash ke brankas utama. Salah satu akses pipa tersebut tidak sengaja terbuka karena Jimmy masih menjalankan pekerjaan konstruksinya. Untuk memuluskan ide ini Jimmy dan Clyde menemui Joy Bank, seorang narapidana yang terkenal dengan keahliannya meledakkan brankas. Joy Bank setuju namun dia memberi syarat agar juga melibatkan dua saudaranya dalam proyek perampokan ini. Keesokan harinya Jimmy dan Clyde pun menemui dua saudara Bank. Mereka setuju untuk turut serta dalam proyek ini. Rencana perampokan oleh orang-orang yang nampak konyol ini pun dimulai. Diawali dengan Clyde yang menabrakkan mobilnya ke sebuah supermarket agar dirinya masuk penjara. Lalu aksi perampokan mereka mau tak mau harus dimajukan seminggu dari rencana awal. Karena pekerjaan konstruksi tempat dulu Jimmy bekerja sudah hampir selesai, dan lubang yang menuju akses pita tadi akan segera ditutup. Joy Bank langsung membuat kesepakatan dengan Nemen dan narapidana-narapidana lain untuk membantunya saat hari perampokan. Waktu perampokan pun tiba, Joy Bank berpura-pura sakit, sehingga ia terpaksa dilarikan ke ruang perawatan tahanan. Di sana Clyde sudah menunggu. Clyde kemudian membantu Joy seolah-olah ingin buang air besar. Kemudian mereka melarikan diri melalui lorong yang ada di kamar mandi, dan pergi menggunakan mobil yang telah dimodifikasi di bagian bawahnya. Sementara itu para narapidana lain yang telah bekerja sama dengan Joy Bank membuat kerusuhan, sehingga penjara dinyatakan dalam kondisi darurat lalu di lockdown. Di tempat lain Bank bersaudara meledakkan sebuah power system, sehingga pembayaran online tidak berfungsi. Mau tidak mau pembayaran tiket balapan mesti dilakukan secara cash on. Joy Bank dan Clyde yang telah sampai di lokasi balapan, segera menuju ke bagian bawah tanah melalui corong pembuangan sampah. Sesampainya di ruang bawah tanah mereka langsung menuju ke pipa-pipa pneumatik di mana Jimmy telah menunggu. Sembari membawa pupuk putih dan plastik sesuai dengan permintaan Joy, di sini Joy membuat bom alami, dan terjadi sebuah ledakan yang membuka corong pipa pada brankas. Kepulan asap yang mengalir ke pipa sempat membuat beberapa karyawan curiga, sehingga melaporkannya ke pihak keamanan untuk melakukan pengecekan. Setelah corong brankas terbuka langsung saja Jimmy dan kawan-kawan menyedot seluruh uang, dan semuanya mereka masukkan ke dalam kantong sampah berwarna hitam. Tiap kantong sampah kemudian ditumpuk dan dibawa ke atas. Saat membawa kantong ini, mereka sempat dihentikan oleh petugas tapi mereka berhasil mengelabui dengan mengatakan bahwa seluruh kantong tersebut hanyalah berisi sampah. Jimmy juga telah menempatkan satu rekannya untuk merokok di ruang mesin bawah tanah, sehingga petugas mengira bahwa asap yang tadi dilaporkan hanyalah berasal dari rokok tersebut. Hampir semua uang dalam brankas berhasil mereka kuras. Setelah melakukan aksinya Bank dan Clyde pun mesti segera kembali ke ruang perawatan tahanan. Sementara para narapidana masih membuat keributan dan membuat api kecil, sehingga memaksa petugas penjara memanggil pemadam kebakaran. Dari situ Joy dan Clyde menyamar menjadi petugas pemadam kebakaran. Mereka berhasil kembali masuk ke ruang perawatan melalui lorong kamar mandi. Uang brankas pun ludes dan kejadian ini segera dilaporkan ke polisi. Namun di sini polisi pun kesulitan untuk menghitung berapa jumlah pasti uang yang hilang. Karena semua transaksi selama balapan dilaksanakan dengan cash tanpa adanya jejak digital transaksi.
Kemudian tanpa disangka Jimmy malah meninggalkan uang-uang itu di sebuah pom bensin. Akhirnya uang-uang itu ditemukan oleh pihak kepolisian. Pada akhirnya Clyde dan Joy Bank pun bebas dari penjara. Awalnya Joy merasa bahwa dirinya telah dikhianati oleh Jimmy, karena uang itu malah dikembalikan. Ini memanglah bagian dari rencana Jimmy. Uang bagian Joy Bank telah disiapkan dan dikubur di rumah belakangnya Joy. Jadi begini saat Joy dan dua saudaranya serta Jimmy dan Clyde sibuk menyedot uang dan memindahkannya ke atas dengan mobil, diam-diam Jimmy mengutus Millie untuk mengambil beberapa kantong uang yang sudah ditandai dengan karet merah, kemudian dimasukkan ke dalam bak sampah. Sampah itu diproses secara alami yakni dibawa oleh petugas ke tempat pembuangan sampah akhir. Setelah itu Jimmy menuju ke tempat pembuangan sampah itu tadi dan melakukan penggalian lalu mengambil seluruh kantong-kantong bertanda merah tadi. Haman narapidana yang membuat kerusuhan di penjara saat perampokan juga diberi jatah. Keluarga Logan bersaudara pun dapat menikmati hasil rampokannya dengan aman dan nyaman tanpa ada satupun pihak yang memburu mereka, dan film pun berakhir.